Dalam kompleksitas perguruan tinggi, setiap dosen membawa jejak pemikiran dan perjalanan uniknya sendiri. Kali ini kita akan menyingkap sosok Teguh Iman Prasetya, pengajar yang tak sekadar mentransfer ilmu, melainkan membawa narasi kritis dalam ruang akademik. Teguh Iman Prasetya, SEMSI, seorang pengajar di program studi ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perjalanan intelektualnya dimulai dari Universitas Pasundan pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikan magisternya pada tahun 2004 di Universitas Indonesia. Bukan sekadar pengajar biasa, sosoknya menghadirkan dimensi lain dalam dunia akademik. Seorang pemikir kritis yang tak henti menelusuri narasi tersembunyi di balik fakta. Di antara deretan mata kuliah yang diampu, Pak Teguh membawa mahasiswanya menjelajahi wilayah pengetahuan yang kompleks, seperti kajian budaya, antropologi, sosiologi, dan sistem ekonomi Indonesia. Kompetensinya yang mendalam di ranah sosiologi dan antropologi membawanya pada perspektif kritis dalam membaca realitas. Jabatan akademiknya sebagai asisten ahli dengan golongan penata muda tak sekadar menjadi status, melainkan panggung untuk membongkar paradigma konvensional. Platform digitalnya menjadi extension dari ruang akademiknya, di mana pemikiran kritis tak terbendung oleh batas-batas institusional. Saya sudah lama ya jadi dosen sebetulnya, bukan hanya di FISIP di awal-awal, tapi juga di Fakultas Ekonomi pertama kali. Pada waktu itu tahun 99, saya juga menjabat sebagai dosen Fakultas Ekonomi. Kemudian dari situ pindah ke FISIP pada tahun 2004-2005. Nah dari situlah kemudian saya mulai ajak di Fakultas FISIP dan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya bisa diceritain nggak perjalanan akademis Bapak hingga menjadi dosen di UGM? Sebetulnya kondisinya pada waktu itu paksa pulang. Pada waktu merantau di Jakarta misalnya atau di Surabaya misalnya, itu posisinya sedang tidak menguntungkan ketika itu terjadi krisis moneter, krisis ekonomi pada tahun 97-98. Nah, barulah saya pulang pada tahun 99, kemudian melamar menjadi dosen. Apa sih yang mendorong Bapak mulai aktif menyuarakan isu-isu kompleks seperti konspirasi dan kampanye kemanusiaan? Itu sebetulnya lagu lama ya. Ketika misalnya di era 90-an di Bandung tepatnya, saya dengan teman-teman BEM, ya dulu namanya SMPT, kemudian himpunan dan UKM misalnya, kami juga mendirikan gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa. Pada waktu di Bandung, misalnya di Unpas, tepatnya di kampus swasta ya, dulu yang hidup itu bukan negeri malahan, lebih cenderung mayoritas itu kampus-kampus swasta. Bandung, Jakarta, kecuali Jogja, UGM, baru itu kampus negeri yang hidup. Nah itu luar biasa gerakan mahasiswa dan gerakan persnya. Dan itu yang sebetulnya menjadi motor penggerak dari perubahan politik di Indonesia. Baru belakangan kemudian setelah kasus tragedi Trisakti, itu baru kemudian kampus swasta dan kampus negeri ikut turun kemudian, UI, Trisakti, dan lain-lain. Saya tidak pernah menyesali dengan dinamika mahasiswa. Jika misalnya di gerakan pers, gerakan mahasiswa juga itu merasakan betul bahwa kita butuh itu pada waktu itu. Karena pada waktu itu rejim militerisme begitu sangat kuat, begitu sangat represif, sehingga kemudian kebebasan ekspresi, kebebasan bersuara bahwa itu sangat dikekang. Di kampus misalnya di jam sore hari kebanyakan intelijen itu masuk hampir di semua kampus di Bandung itu. Jadi perasaan itu seolah ini bukan rumah kita. Institusi juga seperti seolah diawasi dan jadi ketakutan paranoid yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya meledak. Mau tidak mau ya harus diledakkan. Karena kalau tidak begitu masyarakat ketakutan. Daripada takut ya sudah lawan saja. Bapak bisa nggak sih berbagi tentang konspirasi yang paling membuat Bapak tertarik? Kalau untuk konspirasi hari ini tidak lagi tentang bicara tentang demokrasi, tentang HAM misalnya, tentang korupsi misalnya, tidak. Saya bicara dari konspirasi Zionisme, kemudian neokapitalisme, neoliberalisme, itu barangkali.
Jadi pergeserannya ada. Ketika zaman saya mahasiswa misalkan, ketika 98 misalkan, isu-isu yang diangkat ada tentang HAM, tentang demokrasi, tentang reformasi atau revolusi misalnya. Nah, konteks sekarang lebih cenderung pada area-area peradaban, neokapitalisme baru, misalnya kripto misalnya, itu kan sebuah neokapitalisme ya. Kemudian neoliberalisme, LGBT misalnya. Nah, itu sebuah wacana yang saya kira 3 entry point ya. Neozionisme, neokapitalisme, neoliberalisme itu LGBT. Itu tidak bisa dipungkiri merupakan ranah yang hari ini menarik gitu untuk diangkat gitu. LGBT kemarin di Amerika kalah ya. Ya, kalau Demokrat kalah oleh Republik. Itu fenomena. Tetapi keduanya tetap sama-sama Zionis. Ya kan? Nah, hanya beda visi tentang apa itu neoliberalisme. Kenapa Bapak tertarik gitu kan sama konspirasi? Ya, tertarik karena ini bicara tentang peradaban kita sendiri, itu bicara tentang masa depan kita sendiri. Kalau ini ditanggalkan, saya kira ini juga tidak adil untuk peradaban di masa depan. Gitu. Tapi Bapak ada masih satu topik yang menurut Bapak menarik nih? Kadang-kadang mengamati tentang kegiatan saya pada hari ini lebih cenderung pada medsos, ya. Tetapi tidak sekedar medsos kemudian menjadi sensasi dengan follower dan lain sebagainya, tidak. Tapi berorientasi pada penelitian tentang misalnya Google Map, satelit dan lain sebagainya. Di situ ada beberapa hal yang unik dan menarik yang di masa depan kemungkinan saya juga akan membuat buku tentang kok bumi bisa bercerita. Nah, itu konspirasi yang menarik bagi saya karena cerita bumi itu tentang konspirasi Zionisme, konspirasi tentang masa lalu termasuk Lemuria, Atlantis dan lain sebagainya. Ini saya kira ini juga sangat luar biasa. Tapi ada masih isu-isu tertentu gitu ya? Ada. Saya 3 kali disuspend oleh Elon Musk. Disuspend, ditangguhkan karena dianggap berbahaya. Dan bagi saya, karena saya udah terbiasa ya sejak zaman mahasiswa melawan arus, ya bagi saya biasa saja. Apa yang membuat Bapak disuspend sama itu? Ya karena dianggap membocorkan rahasia tentang konspirasi mereka. Gitu. Nah, ini terbukti kan, dulu orang tidak mengira Elon Musk dengan Trump misalnya itu berbalik arahnya seperti sekarang gitu. Tidak menyangka kan, seolah-olah hanya lawan saja kan dari Demokrat kan ya, atau lawan dari peradabannya Demokrat. Ternyata tidak, dua-duanya sama-sama Zionis tuh pada akhirnya. Bahkan sekarang itu kompilasi antara pemerintahan Demokrat dan konservatif itu disatukan. Tuh, kebaca di situ, oh pantas saya disuspend. Jadi ngomong sekeras apapun juga atau memberi nasihat sekalipun, sekarang saya hanya memberi nasihat saja bahwa ini Israel loh, ini Zionis loh. Kenapa Trump ditembak misalnya kemarin ya, orang yang mau orang kiri misalnya, itu kan ada alurnya dan itu saya bocorkan ke Trump dan saya kasih nasihat, itu tidak mau mendengar. Ya sudah, malah di ujung-ujungnya malah disuspend. Ya saya terima saja. Insya Allah saya buat buku, buat film, dan mungkin juga akan cari sponsor untuk kegiatan riset itu. Jadi saya kira itu kegiatan riset yang menantang, bisa berlangsung 30 tahun untuk buat bukunya, buat filmnya, buat presentasi risetnya dan lain sebagainya. Tapi kayak sesuatu yang kalau menurut Bapak pembaca tuh menarik gitu sama yang Bapak ya, untuk kira-kira apa kira-kira? Sejarahnya, mitologinya, legendanya, kemudian sensasinya, misalnya teknologinya, supranaturalnya, misalnya ada. Nah, bangsa seperti itu orang tertarik ya. Misalnya di YouTube misalnya itu lebih cenderung pada aspek itu, sensasi dari teknologi, sensasi dari kemampuan inteligensinya, spiritualnya dan lain sebagainya. Kira-kira yang diangkat dan yang ditonjolkan sama Bapak tuh apa dari situ? Yang akan ditonjolkan adalah bahwa fakta itu ada. Itu tidak neko-neko, bahwa itu fakta itu betul-betul diceritakan oleh bumi. Saya bisa buktikan bahwa dari Google Map, Google Earth itu, atau dari satelit misalnya, itu betul-betul merupakan rangkaian gambar-gambar atau cerita yang punya makna gitu. Dalam semiotika seperti kita baca komik saja, seperti baca komik atau baca film atau baca apa gitu ya, buku komik itu benar itu.
Dan bumi itu seperti saksi hidup dari peristiwa-peristiwa manusia. Apakah itu besar atau kecil, itu bumi itu seperti seolah-olah menjadi saksinya. Kan Bapak sekarang kan sebagai akademisi gitu. Ya. Nah, gimana sih Bapak meimbangin antara sebagai akademisi dan aktivis pemikir? Saya tidak hanya memikirkan saja ya, saya juga pengen bergerak juga. Kemarin saja saya juga ikut ngajak anak-anak Bina Desa, sebuah kampung di daerah Lontar Pos misalnya. Itu kami juga melakukan kegiatan Bina Desa, mana itu nanti kedepannya buat program makan gratis dari peternakan ikan. Dan saya melawan arus bahwa program makan gratis itu sebetulnya bisa dilakukan modal hanya 300.000 atau 500.000 per RT ya, per RT itu. Kalau 300 RT misalnya hanya 30 juta kan ya. Daripada kampanye politik ya atau propaganda politik, saya kira yang paling efektif itu program pemberdayaan masyarakat. bisa dikenang oleh RT RW setempat, daripada bikin baliho yang gedenya segede apa itu ya, dikenal juga tidak gitu. Biasanya ngelakuin apa sih supaya seimbang itu sebagai akademisi sama pemikir itu? Saya tidak pernah berusaha keras penyimbangan ya, tidak ya, saya total. Jadi totalitas itu yang kadang-kadang menarik energi saya bisa 90% atau lebih, mengalir saja. Terus menurut Bapak, kurikulum pendidikan saat ini tuh udah efektif belum sih dalam membentuk pemikiran kritis mahasiswa? Belum. Saya kira belum. Karena pemikiran kritis itu harus punya basic lain. Kita mau kemana sebetulnya? Jangankan berpikir seperti itu, bikin buku ajar saja belum kok para dosen. Jarang gitu ya, termasuk juga doktor dan profesor. Buku ajarnya mana? Kebanyakan hanya PowerPoint dan lain sebagainya ya kan. Itu kan artinya tidak terstruktur ya. Makanya memberi contoh bahwa saya punya program adalah untuk diri sendiri ya, satu semester bikin 3 buku atau 2 buku gitu. Targetnya ada yang bisa kita sampaikan buat mahasiswa gitu. Kemudian baru yang kedua ketiganya tentang daya kritis, daya nalar, kegiatan kemahasiswaan, dinamika sosial, dan itu nanti akan datang dengan sendirinya gitu. Berarti ada masih sesuatu yang Bapak terstruktur yang membuat mahasiswa itu jadi berpikir kritis? Kalau terstruktur tidak, tapi pola, kemudian biasanya ada girohnya, ada ruhnya ya. Ya kalau ruhnya, itu militansinya kuat itu nggak usah disuruh itu, ramai sendiri. Dulu juga begitu, Tirta itu kaya dengan komunitas non formal, kantong-kantong komunitas. Itu yang sesungguhnya membuat Tirta hidup di masa lalu ya. Yang kemudian para seniornya menjadi orang, ada menjuluki jabatan-jabatan penting di luar. Saya tidak ngomong bohong ya, ada komunitas film, foto, dari tukang demo sampai tukang film ya, itu ya, komunitas itu non formal itu hidup luar biasa. Bahkan menjadi juara dunia juga ada. Contohnya sinarnya misalnya Fuad misalnya seperti itu. Ya, itu luar biasa. Saya dan Pak Yogi misalkan betul-betul itu sampai ini juara dunia 2 kali, 2 kategori film indie, luar biasa. Dan tentu kalau Fuadnya lemah atau mentalnya jelek misalnya, atau tidak punya ruh, tidak punya spirit, ya sudah habis itu. Tidak, semuanya betul-betul sama-sama luar biasa, semuanya luar biasa dengan militansi. Itu yang saya tangkap bahwa dulu itu luar biasa. Yang harus ditiru juga ya, karena saya lihat ini aura itu kayaknya banyak juga dipindah-pindahkan ke kampus-kampus lain. Nah, nggak ada salahnya Untira juga meniru seperti itu lagi, kembali pulang. Nah, di profesi Bapak mengajar tuh, Bapak sosoknya seperti apa? Saya tidak pernah men-stressing mahasiswa untuk takut. Saya ingin menjadi bagian sebagai teman saja. Apa sih pesan Bapak buat generasi muda saat ini yang hidup di tengah arus informasi yang begitu deras? Luar biasa, sangat luar biasa. Kalau pesan saya, sebelum informasi itu diyakini 100%, ya harus dicari dulu apakah itu informasi benar atau tidak. Kualitasnya, kebenarannya, keyakinannya, kepercayaannya, dan apakah bisa dipercaya atau tidak. Closing statement dari Bapak. Saya ingin Untirta maju,
Terus terang, saya termasuk bagian dari orang-orang lama, bukan orang-orang baru ya. Kalau orang-orang mungkin masih canggung gitu. Kalau bagi saya apa adanya ya, saya ingin Untirta maju ke depan menjadi karakter, punya spirit. Mau apa sih kita nih? Kalau bisa berkiprah yang luar biasa, melebihi kampus se-Indonesia juga. Jadi kampus yang sangat luar biasa, itu yang saya inginkan. Teguh Iman Prasetya bukan sekadar nama dalam daftar pengajar, melainkan representasi intelektual yang terus bergerak, membaca, dan mendekonstruksi narasi dominan. Dalam setiap kuliah, setiap tweet, setiap diskusi, ia mengajak kita untuk selalu bertanya dan selalu kritis.